Apa yang dilakukan oleh Donald Trump dengan membentuk Board of Peace ini adalah semacam ujian begitu ya, ngasih ujian solidaritas atau ujian kesetiaan. Bisa jadi ini adalah quick win ataupun solusi jangka pendek yang bisa kita harapkan keuntungannya dalam jangka pendek, khususnya dalam hal negosiasi tarif. Urgensinya saya kira tidak sebesar itu untuk bergabung ke Board of Peace ini, dan banyak prioritas lain yang bisa kita gunakan uang sebesar itu. Tribuners hubungan Eropa dan Amerika Serikat yang selama puluhan tahun dikenal sebagai pilar stabilitas dunia kini menghadapi ujian serius. Keinginan Presiden Donald Trump mencaplok Greenland bukan sekedar kontroversi politik, melainkan membuka kembali luka lama dalam relasi transatlantik soal kedaulatan, kepercayaan, hingga dominasi kekuatan global. Bagi Eropa sendiri, Greenland bukan hanya wilayah otonom di bawah Denmark, tetapi simbol penghormatan terhadap hukum internasional dan kesetaraan antar sekutu. Sementara bagi Amerika Serikat, kawasan Arktik semakin dipandang sebagai arena strategis yang tak boleh lepas dari pengaruhnya. Lantas, apakah ini menunjukkan retaknya hubungan Eropa-Amerika Serikat yang lebih mendalam, dan sejauh mana ketegangan ini bisa mengguncang NATO, keseimbangan global, hingga masa depan tatanan internasional? Hari ini kita akan membahasnya dalam program Tribun News on Focus bersama dengan dosen hubungan internasional UII, ada Pak Farhan Abdul Majid. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Selamat malam Pak Farhan, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam Mbak Nanda. Baik, terima kasih Pak Farhan sudah meluangkan waktu berkenan untuk berbincang bersama kami hari ini. Sebagai pengantar, saya ingin meminta pendapat dari Pak Farhan begitu ya. Seberapa berbahaya sebenarnya begitu kondisi geopolitik global saat ini dibandingkan periode-periode krisis sebelumnya pasca Perang Dingin, Pak Farhan? Baik, terima kasih banyak Mbak Nanda. Mhm. Eh, kita apa yang terjadi pada hari ini mungkin kita sulit untuk membandingkannya dengan situasi pada masa Perang Dingin. Mhm. Paling dekat justru mungkin adalah pada masa-masa Eropa di abad 18-19, ketika saat itu tatanan perdamaian di Eropa mengalami guncangan karena adanya tantangan dari eksternal. Tetapi hari ini saya kira lebih unprecedented lagi karena Mhm. ancaman itu justru datang dari negara yang selama ini menjadi mitra utama dari negara-negara Eropa, yakni Amerika Serikat. Kita melihat sebelumnya Eropa selalu menganggap ancaman itu datang dari Rusia, kemudian ancaman itu datang dari negara lain, tetapi tidak pernah menganggap itu datang dari Amerika Serikat. Eh, Apalagi kalau kita melihat dalam sejarahnya, 100 tahun terakhir kurang lebih hubungan antara Eropa dengan Amerika Serikat itu sangatlah ketat, sangatlah erat begitu ya. Kita mendengar ada istilah Transatlantic Partnership, Transatlantic Peace begitu ya. Jadi perdamaian itu terjadi karena adanya kemitraan yang erat antara negara di dua sisi Atlantik, khususnya negara besar seperti Amerika Serikat di sisi baratnya dan juga negara-negara Eropa di sisi timurnya. Memang pada masa Perang Dunia kita mengingat bahwa di Eropa terjadi ketegangan tinggi karena adanya negara-negara seperti Jerman ataupun Italia yang menyerang negara Eropa lain. Dan pada masa itu Amerika Serikat datang dengan membawa support begitu ya, dukungan kepada negara-negara Eropa untuk menumpas fasisme saat itu yang datang dari Nazi maupun dari Mussolini di Italia. Dan setelah Perang Dunia Kedua selesai, kedua negara, kedua belah benua ini memiliki hubungan yang semakin erat. Saat Amerika Serikat saat itu misalnya menawarkan bantuan pembangunan rekonstruksi kembali pasca Perang Dunia Kedua melalui Marshall Plan begitu ya. Kemudian kita ingat adanya bantuan-bantuan Amerika Serikat lainnya. Bahkan Amerika Serikat termasuk yang mendorong untuk penguatan kerjasama sesama negara Eropa. Mengapa? Karena jika sesama negara Eropa ini tidak bekerja sama satu sama lain, maka akan timbul kekhawatiran akan adanya kembali perang besar karena mereka akan saling bersaing satu sama lain. Dan hari ini kita melihat buahnya, adanya Uni Eropa sebagai salah satu organisasi regional terkuat karena mereka memiliki berbagai institusi dan juga organisasi di tingkat regional yang bahkan dalam batas tertentu kita menganggap mereka sudah melampaui kewenangan negara begitu ya. Seperti misalnya mereka punya European Central Bank yang mengatur kebijakan moneter sekaligus juga mengelola mata uang bersama begitu ya. Mereka juga punya European Court of Justice sebagai pengadilan bersama sesama negara Uni Eropa. Itu
mereka memiliki ikatan yang semakin kuat dan semakin hari ini kita melihat di tengah hadirnya Euroskepticism, ya, orang-orang yang skeptis terhadap persatuan Eropa melalui Uni Eropa, justru tantangan dari eksternal seperti dari Amerika Serikat ini menguatkan eh, apa namanya pandangan politik mereka untuk kembali bersatu dan mempererat kembali eh, persatuan Eropa. Dan kita lihat ini misalnya pada penolakan mereka akibat Donald Trump yang ingin menganeksasi Greenland misalnya. Mereka satu suara untuk menolak hal tersebut. Jadi kita lihat dinamika ini mungkin unprecedented karena selama ini Uni Eropa menganggap ancaman itu berasal dari Rusia. Hari ini ancaman itu datang justru dari sekutu terdekatnya, yakni Amerika Serikat. Baik, kemudian yang sekarang menjadi topik pembicaraan begitu ya, yang sedang disorot juga pada dunia yakni Greenland begitu, yang kemudian dianggap menjadi titik yang memicu ini antara hubungan Amerika Serikat dan Eropa menegang begitu. Padahal mereka ini kan berada dalam satu aliansi militer yang sama yakni NATO. Bagaimana Pak Farhan melihat hal tersebut? Baik, terima kasih. Memang salah satu peninggalan dari Perang Dunia Kedua adalah terbentuknya Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO begitu ya. Secara Mhm. politik dan militer, negara-negara transatlantik, Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara di Eropa bekerja sama dalam hal militer. Mereka memiliki pangkalan militer bersama, mereka memiliki pasukan bersama, dan itu yang selama ini dijadikan sebagai institusi untuk menjaga stabilitas sesama negara Eropa maupun menjaga stabilitas negara-negara Eropa dari ancaman negara lain. Misalnya, ketika terjadi ancaman dari Rusia, ketika Rusia menganeksasi Crimea atau Rusia menganeksasi wilayah Ukraina lainnya, negara-negara NATO ini memiliki eh, mereka saling bekerja sama satu sama lain untuk menguatkan dan juga mempertahankan wilayah teritorinya. Apalagi kalau kita ingat di dalam NATO ada klausul yang mengatakan bahwa jika salah satu negara NATO diserang, maka menjadi kewajiban bagi negara anggota NATO lainnya untuk membela negara tersebut. Dan selama ini pasal tersebut terbukti dijalankan oleh sama negara anggota NATO. Memang kita melihat Donald Trump memiliki skeptisisme terhadap NATO. Ketika tahun 2016, periode pertama dari Presiden Donald Trump di Amerika Serikat saat itu, Trump berulang kali mengatakan bahwa NATO ini tidak berguna karena Amerika Serikat menjadi negara penyumbang dan pendonor terbesar bagi NATO untuk menjadi sebuah organisasi keamanan. Dan dia menuntut untuk negara-negara anggota NATO lainnya untuk menambahkan ya iurannya sehingga setidaknya mencukupi standar yang mereka sepakati bersama. Karena sampai saat ini lebih dari 50% eh, financingnya NATO, ya pendanaannya NATO itu diambil dari Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat tidak menginginkan, khususnya Donald Trump begitu ya, tidak menginginkan hal itu terus-menerus terjadi. Kenapa? Karena dengan begitu bagi Donald Trump yang sangat transaksional, itu merugikan ekonomi Amerika Serikat. Padahal dulu kalau kita melihat kenapa Amerika Serikat mendukung NATO sepenuhnya, itu karena jika Amerika Serikat ingin damai, jika Amerika Serikat ingin mendapatkan keuntungan, jika Amerika Serikat ingin dunia ini stabil, maka Eropa harus stabil. Maka dari itu Amerika mau untuk memfinancing NATO, ya, mendanai NATO sehingga Amerika mau mengeluarkan biaya berapapun untuk NATO agar menjaga stabilitas di kawasan Eropa sehingga Amerika Serikat bisa mendapatkan keuntungan lebih besar melalui perdagangan internasional, melalui kerjasama internasional, yang mana itu hanya bisa didapatkan bagi Amerika pada saat itu jika Eropa stabil. Maka dari itu Amerika mendukung NATO. Namun logika seperti ini tidak digunakan oleh Donald Trump. Donald Trump sejak awal sudah skeptis begitu ya terhadap NATO karena dianggap dalam hitung-hitungan ekonominya Trump, ya ini tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat. Justru Amerika Serikat harus membiayai NATO. Anggota NATO lainnya ini seperti free rider ini begitu. Sehingga Donald Trump selalu menuntut ayo iurannya ditambah ya kan, ayo iurannya ditambah. Dan itu terlihat skeptisisme Donald Trump itu ternyata tidak hanya pada NATO, kepada organisasi internasional manapun yang memang sampai hari ini Amerika Serikat adalah penyumbang pendonor terbesarnya, Trump skeptis. Bahkan kepada PBB, begitu ya, kepada institusi internasional lainnya, Donald Trump sangat skeptis. Padahal kalau kita lihat eh, banyak teori-teori HI begitu khususnya yang dibuat oleh para akademisi Amerika Serikat menganggap ya Amerika Serikat itu jika ingin menjaga dunia ini stabil dan damai dia harus maju untuk menjadi provider bagi global public goods istilahnya. Jadi penyedia barang kebutuhan yang
dibutuhkan oleh semua negara di seluruh dunia, karena tanpa adanya satu negara besar yang bersedia untuk menjadi penyedia public goods tadi, global public goods tadi, maka dunia ini akan menjadi tidak stabil. Dan selama ini peran tersebut diambil oleh Amerika Serikat, khususnya ketika Perang Dingin selesai. Baik, kemudian Pak Farhan, ini melihat situasi saat ini begitu ya, apakah kemudian situasi ini murni begitu karena Eropa ini merasa kedaulatan soal Greenland ini terancam dengan niat pencaplokan Trump begitu, atau sedianya ada situasi yang lebih mendesak begitu di baliknya mengenai bagaimana kekuatan Eropa juga akan melemah begitu dan sebagainya. Pak Farhan. Memang eh, kita melihat bahwa saat ini kekuatan Eropa sebagai individu-individu negara di percaturan politik dunia mengalami pelemahan. Meskipun tidak bisa kita katakan menjadi lemah begitu ya. Hmm. Pelemahan dalam hal relatif karena hari ini kita melihat eh, politik dunia banyak dikuasai selain oleh Amerika Serikat, memang sejak dulu, sejak setelah Perang Dunia Kedua Amerika Serikat pemain dominan di sana. Hmm. Hari ini muncul aktor seperti Cina yang menjadi aktor yang sangat dominan dalam perpolitikan di tingkat internasional. Meski sampai hari ini kita tidak bisa menyebut Cina sebagai negara hegemon begitu atau superpower dunia begitu ya. Eh, karena memang jangkauannya relatif lebih terbatas. Tetapi dengan meningkatnya Cina di satu sisi, maka Eropa yang tadinya berada di atas nomor dua setelah Amerika Serikat menjadi turun relevansinya dalam politik internasional. Situasi seperti ini menimbulkan banyak ketidakpastian. Kenapa? Karena akhirnya negara Eropa yang selama ini menikmati posisinya sebagai negara yang berpengaruh, salah satu yang paling berpengaruh, sulit untuk keep up dengan kehadiran Cina. Memang negara-negara Eropa jika mereka individu, Prancis sendiri, Jerman sendiri, Italia sendiri akan lemah. Maka selama ini mereka menggunakan instrumen Uni Eropa untuk memperkuat ya posisi daya tawar mereka dalam perpolitikan di tingkat internasional. Walaupun begitu, kita pun melihat dari internal mereka sendiri terjadi proses skeptisisme ya. Misalnya, paling terlihat adalah Brexit, keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa. Begitu juga ancaman dari negara-negara anggota Uni Eropa lain untuk keluar dari Uni Eropa, seperti dari Polandia, begitu ya, yang juga mengancam ingin keluar dari Uni Eropa karena dianggap terlalu banyak mengatur urusan dalam negeri. Tapi kita melihat itulah yang bisa menjadi posisi dari tawar mereka. Kalau mereka datang sendiri ke forum internasional, mereka tidak sekuat lagi dulu. Tapi jika mereka membawa Uni Eropa dengan penduduk yang jauh lebih banyak, skala ekonomi yang jauh lebih kuat, mereka memiliki daya tawar lebih lebih kuat. Nah, masalahnya adalah kemudian muncul hari ini tatanan dunia yang selama ini dianggap stabil setelah Perang Dingin itu mengalami destabilisasi. Meningkatnya Cina, melemahnya kekuatan ekonomi Eropa, melemahnya Amerika Serikat juga dalam banyak hal, itu menimbulkan ketidakpastian. Ya, kalau kita bisa ibaratkan orang yang biasanya ini paling kaya, yang biasanya ini paling kuat begitu ya, tiba-tiba ada tetangganya yang ikut kaya. Biasanya mereka akan kepanik sendiri begitu kan. Mereka tak bingung mau melakukan apa ini. Jangan sampai dia jadi lebih kaya dari saya begitu. Makanya dia melakukan banyak hal untuk mencegah agar tetangganya ini nggak semakin kaya. Nah, tetangganya inilah Cina dan yang paling kaya ini Amerika Serikat itu kaget dengan Cina yang semakin kuat itu. Dan Eropa sebagai teman sahabatnya si orang yang sudah apa yang kaya yang tadi ini yang dari awal ini ya mereka sudah semakin sepuh begitu ya, sudah semakin tidak lagi bisa bersaing di banyak hal dan selama ini banyak bergantung juga sama si tetangga yang kayak ini. Akhirnya itu tuh, kamu jangan cuma diam saja dong, kamu juga harus bertindak dong. Nah, adanya persoalan Greenland tampaknya itu juga mengarah hal yang ke sana. Amerika Serikat ingin membangunkan, terutama Donald Trump begitu, ingin membangun Uni Eropa. Anda jangan diam saja selama ini menjadi free rider dari perdagangan atau dari transaksi dan hubungan transatlantik ini. Meski menurut Uni Eropa ya mereka bukan free rider, mereka juga banyak berkontribusi begitu. Tapi bagi Donald Trump mereka dianggap sebagai free rider dan seperti ingin menyentil ke sana sehingga yang paling kemudian dikhawatirkan oleh Donald Trump misalnya terkait dengan serangan dari Cina ke Amerika Serikat melalui Greenland itu kemudian menganggap Greenland adalah sebuah pertaruhan dari keamanan domestiknya Amerika Serikat. Dan untuk itu, Amerika Serikat bagi Donald Trump perlu mengambil alih Greenland dari wilayah teritorial Denmark. Tentu ini menjadi guncangan besar bagi Eropa karena selama ini tidak pernah ada yang mempermasalahkan Greenland
sebagai bagian dari Denmark. Meskipun ya dulu apa pengambil alihan Greenland oleh Denmark pun itu juga mengalami sebuah masalah begitu ya. Tetapi itu dianggap sudah selesai. Dan orang Greenland sendiri kita lihat hari ini meskipun ditawari diiming-imingi duit oleh Donald Trump begitu ya, mereka lebih memilih bertahan dengan Denmark daripada harus bergabung pada Amerika Serikat. Dan ini juga mendapat reaksi keras begitu dari tetangganya Amerika Serikat sendiri, yakni Kanada, karena dia ada di tengah-tengah antara Greenland dengan Amerika Serikat, sehingga apa namanya Greenland ini perlu menjadi titik panas baru yang ditimbulkan oleh Donald Trump, yang selama ini melihat territorial integrity, melihat sovereignty sebuah negara itu tidak terlalu penting, karena kemarin misalnya mereka menyerang Venezuela untuk menculik apa namanya presidennya begitu kan, itu terang-terangan begitu. Dan sayangnya Uni Eropa itu dulu tidak terlalu bereaksi keras terhadap masalah itu, sehingga ketika Amerika Serikat atau Donald Trump berusaha mengambil alih lagi, mengutak-atik teritori sebuah negara, dan kali ini korbannya adalah negara anggota Uni Eropa. Negara Uni Eropa menjadi kaget dan mereka menjadi khawatir dan menjadi panik. Itu yang tampaknya hadir hari ini. Baik, berarti betul ya, Pak Farhan terkait mengenai memang benar bahwa Greenland ini menjadi titik vital keamanan begitu sampai Trump mengatakan bahwa Greenland ini menjadi titik vital untuk menghadapi perang melawan Rusia dan Cina begitu. Tapi Rusia dan Cina begitu selalu mengelak dan mengatakan bahwa mereka tidak ikut campur dalam permasalahan ini. Bagaimana, Pak Farhan? Ya, betul. Apa yang terjadi itu seperti memang eh, Donald Trump seperti panik begitu ya, mengatakan Mhm, ini Greenland ini akan menjadi istilahnya choke point baru dalam konflik internasional begitu ya. Tetapi ya Cina atau Rusia yang dituduh selama ini ya mereka pasti mengelak begitu kan ya, mhm, tidak akan mau mengakui sepenuhnya. Meskipun bisa jadi mungkin ada kekhawatiran itu, karena kalau kita ingat misalnya di kawasan Arktik itu kan, di kawasan Arktika ya, Kutub Utara itu ada upaya untuk menjaga stabilitas di kawasan tersebut. Karena memang eh, ada ancaman dari Rusia yang ingin melakukan ekspansi, atau Cina yang kemudian menjadi pemain baru untuk melakukan ekspansi. Tapi kalau kita ingat juga eh, apa yang dilakukan oleh Putin ketika dia menganeksasi Crimea, ketika dia menganeksasi Donbas dan wilayah Ukraina lainnya, itu karena Putin punya imaji terkait dengan masa lalu Rusia sebagai sebuah imperium besar. Sehingga yang diambil adalah bekas wilayah imperiumnya Rusia. Yang mana tampaknya Greenland tidak termasuk di sana, dan eh, barangkali justru yang paling besar kemungkinannya adalah karena kebutuhan dan keinginan akan sumber daya di sana. Karena wilayah Arktik Kutub Utara itu adalah pusat banyak sekali potensi tambang minyak dan gas. Yang mana Donald Trump ketika kemarin menculik Presiden Venezuela, kemudian secara terbuka kan mengatakan bahwa ingin membawa perusahaan minyak Amerika Serikat ke Venezuela begitu kan, yang terlihat kepentingan ekonominya ini semakin semakin lebih besar dibandingkan kepentingan politiknya ataupun kepentingan yang lainnya. Dan ini para ahli menyebutnya sebagai geopoliticization of trade, atau mereka juga menyebutnya sebagai weaponizing interdependence. Mereka melihat bahwa interdependensi atau hubungan saling ketergantungan antar negara, antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat itu dimanfaatkan oleh Amerika Serikat, oleh Donald Trump khususnya, sebagai senjata untuk menekan lawan. Padahal sebelumnya hubungan saling ketergantungan itu dipercaya sebagai jalan menuju perdamaian. Karena kalau orang saling bergantung kan tidak akan saling menyerang. Rupanya oleh Donald Trump, hubungan saling ketergantungan itu digunakan sebagai senjata. Apalagi Donald Trump menganggap bahwa hubungan tersebut tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat begitu. baik, Bang Farhan, kita kembali ke Uni Eropa begitu ya. Ya. Kemudian apakah sedianya ini Eropa, bisa berdiri untuk mengecam Trump begitu dan menghindari pencaplokan dari Trump begitu, Pak Farhan? Baik, eh, tampaknya bagi saya eh, Uni Eropa bisa karena mereka punya Mmm, solidaritas internal yang sangat kuat. Ya, eh ya meskipun negara-negara seperti Poland itu tidak terlalu solid begitu, tapi secara umum, secara general, hampir semua negara anggota Uni Eropa itu sangat solid begitu ya dalam hal ini. Eh, Meskipun yang mereka harus hadapi adalah Amerika Serikat, tapi mhm, lagi-lagi kita harus perhatikan bahwa ini bukan masalah Amerika Serikat
secara garis besar, tapi ada masalah Donald Trump sendiri. Bagi orang Uni Eropa, memang Amerika Serikat itu dipandang sahabat yang sering menjengkelkan begitu ya, tapi eh, itu tidak masih bisa ditoleransi. Tapi kali ini masalahnya bagi mereka sebenarnya bukan di Amerika Serikatnya, tapi lebih kepada Donald Trumpnya, karena Donald Trump sebagai pemimpin yang cukup eh, apa ya, tidak percaya dengan tatanan yang ada, tidak menghormati perjanjian yang ada, tidak menghormati institusi-institusi yang ada, itu membuat mereka menjadi eh, kesulitan begitu ya, karena akhirnya menyulitkan banyak pihak. Nah, maka dari itu kita lihat misalnya statement kemarin dari banyak pemimpin di Uni Eropa, Presiden Finland, Prancis, dari eh, apa namanya, dari Kanada juga, tetangganya Amerika Serikat. Mereka punya reaksi yang cukup keras ketika Amerika Serikat ingin mengambil alih Greenland. Apalagi kemarin Donald Trump mengancam menggunakan instrumen perdagangan, yakni tarif begitu ya. Akhirnya geopoliticization of trade, trade perdagangan yang seharusnya bagi apa namanya, orang Uni Eropa maupun Amerika Serikat dulu percaya bahwa trade perdagangan itu adalah jalan menuju perdamaian, jalan menuju eh, hubungan baik, timbal balik, justru dijadikan sebagai instrumen geopolitik, dijadikan instrumen untuk menyerang, bukan lawan bahkan, sahabatnya sendiri. Itu yang tampaknya saat ini sedang dilakukan oleh Donald Trump dan mendapat reaksi keras dari negara-negara Uni Eropa karena mereka percaya ini tidak seharusnya demikian. Baik, di tengah ketegangan ini Pak Farhan, kemudian apakah Eropa ini memiliki kapasitas begitu atau seberapa kekuatan dari Eropa ini baik politik maupun militer begitu ya untuk menyeimbangkan dominasi Amerika Serikat begitu tanpa harus merusak hubungan dengan NATO? Baik, memang eh, secara militer, jika Mhm. kita menghitung Uni Eropa atau mereka secara individu gitu ya, mereka tidak terlalu kuat. Ya, Prancis sendiri, Inggris sendiri, Jerman sendiri, apalagi Italia sendiri, apalagi juga tidak tidak bisa terlalu kuat jika kita bandingkan dengan Amerika Serikat. Eh, Eropa sendiri punya kesulitan ketika mereka ingin membentuk aliansi politik dan militer. Ya, Eh, selama ini Uni Eropa ketika mereka ingin membentuk aliansi militer seringkali gagal. Hmm. Dan justru mereka lebih sering berhasil ketika mereka membentuk aliansinya ekonomi, perdagangan, ya, eh, terkait dengan produksi segala rupa dalam hal ekonomi. Tapi dalam hal militer itu seringkali mereka gagal. Mereka baru berhasil membentuk aliansi militer adalah ketika adanya NATO. Nah, disinilah kesulitan bagi negara-negara Uni Eropa. Tantangan terbesarnya adalah pada apakah mereka mau untuk menurunkan sedikit ego mereka masing-masing untuk bisa membuat sebuah aliansi militer. Ya, sesama negara Eropa saja untuk kemudian menjadi semacam alternatif ketika NATO atau Amerika Serikat tidak lagi bisa diandalkan untuk menjaga NATO. Nah, ini yang kesulitan terbesar anggota Eropa karena selama ini mereka punya sejarah panjang saling berperang satu sama lain, yang mana itu baru bisa selesai ketika ada NATO. Nah, maka dari itu perlu bagi negara-negara Eropa, jika mereka ingin menuntaskan begitu ya, atau mereka ingin mencari alternatif lain dari NATO, dari Amerika Serikat, mereka harus mau untuk bekerja sama satu sama lain di sesama negara mereka sendiri. Yang tampaknya sampai hari ini tuh masih cukup sulit. Meskipun bisa jadi apa yang dilakukan oleh Donald Trump ini menjadi trigger buat mereka, negara Eropa, untuk sadar bahwa mereka tidak bisa sepenuhnya rely, ya, bergantung kepada Amerika Serikat. Oke, selama ini Amerika Serikat bisa diandalkan, tetapi suatu waktu ketika muncul pemimpin seperti Donald Trump mengganggu stabilitas, mengguncang mereka, ya mereka harus memikirkan kembali bahwa tidak selamanya mereka bisa mengandalkan Amerika Serikat ataupun NATO. Mereka perlu untuk membentuk aliansi pertahanannya mereka sendiri. Baik, tadi Pak Farhan menyinggung begitu ya, siapa tahu Trump ini bisa menjadi trigger begitu, karena kemarin, laporan terbaru begitu Pak Farhan, ada 27 pemimpin Eropa begitu yang dilaporkan ataupun dikabarkan ini melakukan rapat persiapan perang begitu, hingga menegaskan mereka justru akan membangun senjata nuklir sendiri atau mengembangkan nuklir itu sendiri agar tidak bergantung begitu dengan Amerika Serikat. Bagaimana Pak Farhan menanggapi hal ini? eh Memang kalau kita lihat, eh bisa jadi itu ada reaksi dari sebagian negara Eropa untuk membentuk aliansi pertahanan sendiri dan juga untuk melindungi mereka dari ancaman Amerika Serikat. Namun
tampaknya jika saya lihat Donald Hmm. Trump itu untuk menyerang Uni Eropa itu tidak terlalu berani. Mengapa? Jadi ini adalah bagian dari strategi negosiasinya Donald Trump, Hmm. tapi tidak digunakan sebagai real, secara real akan menyerang secara militer gitu Eropa, karena bebannya sangat besar, ongkosnya akan sangat mahal, dan juga akan jauh merugikan Amerika Serikat, begitu ya. Jadi tampaknya kalau saya perhatikan dari berbagai statement yang dilontarkan oleh para pemimpin Eropa, Hmm. mereka ingin membawa ini sebagai, oke, Trump ini hanya ingin bernegosiasi dengan kita, ya. Makanya kemarin menyerang dengan tarif, menyerang dengan Greenland segala rupa itu tampaknya ingin negosiasi lagi urusan perdagangan. Jadi tidak serta-merta ingin menyerang Eropa secara langsung, karena saya meyakini eh, se apa ya, setergesa-gesanya Donald Trump ketika membuat kebijakan, tampaknya jika menyerang Eropa secara militer, apalagi sampai tadi misalnya menggunakan senjata nuklir, itu jauh lebih merugikan dan Donald Trump tidak menginginkan hal itu. Yang diinginkan oleh Donald Trump adalah bagaimana negara-negara Eropa ini mau untuk memberikan keuntungan lebih bagi Amerika Serikat dari hasil perdagangan, dari hasil kerjasama yang selama ini dianggap Amerika Serikat menjadi penyumbang sementara negara Eropa sebagai free rider. Begitu. Baik. Kemudian Pak Farhan, ketegangan ini seberapa besar begitu kemudian mempengaruhi NATO dan apakah keretakan ini juga bisa terjadi di dalamnya? Kemudian siapa sebenarnya yang paling dirugikan begitu dalam konflik NATO dan Eropa ini? Apakah Amerika Serikat atau Uni Eropa sendiri juga yang akan mengalami kerugian itu? Baik, memang ketika sesama anggota NATO itu saling berkonflik satu sama lain, yang paling Mhm. dirugikan justru ya mereka semua. Mhm. Yang diuntungkan justru Rusia yang selama ini under scrutinize-nya NATO begitu kan. Eh Jadi kita lihat misalnya Putin kan cukup apa namanya, seperti tertawa begitu ketika melihat pertarungan antar Amerika Serikat dengan negara-negara Eropa, karena itu akan merugikan mereka sendiri, itu akan memperlemah mereka sendiri. Yang selama ini NATO dibutuhkan, NATO itu dianggap cukup solid, apa dibutuhkan solidaritasnya begitu untuk membela Ukraina, untuk mengcounter eh, Rusia, meskipun ya mereka tidak terlalu all out begitu kalau kita lihat ya sampai hari ini karena perangnya masih berlanjut berkepanjangan. Tapi apa yang terjadi ini semakin memperdalam ya krisis yang terjadi di dalam NATO itu sendiri. Karena kita lihat bahwa ternyata mereka tidak begitu solid satu sama lain, dan akhirnya itu akan merugikan mereka sendiri ketika ancaman yang sungguh-sungguh benar itu datang, mereka akan sulit untuk bekerja sama dan membantu satu sama lain begitu. Baik, seperti tadi yang dikatakan Pak Farhan begitu ya, Putin ini tampak tertawa begitu melihat ketegangan antara Eropa dan Amerika Serikat begitu. Lantas kemudian bagaimana Rusia ini memanfaatkan celah begitu ketegangan antara Amerika Serikat dan Eropa untuk memperkuat posisi secara geopolitik, dan benarkah begitu Trump saat ini juga sudah mulai melunak pada Rusia? Karena beberapa negara Eropa juga sempat mengatakan begitu bahwa mereka ini akan membuka peluang dialog dengan Moskow. Kemudian apa yang bisa dibaca dari hal ini, Pak Farhan? Baik, memang Trump itu tidak terlalu bersih tegang dengan Rusia selama ini, Mhm. baik di periode pertama maupun sekarang di periode kedua. Berbeda misalnya jalan yang diambil oleh Joe Biden ketika tahun 2022 yang lalu ketika Rusia menganeksasi sebagian wilayah Ukraina. Eh, ini menunjukkan bahwa sebenarnya Donald Trump itu tidak melihat apa permusuhan itu secara historis militer ataupun politik, tapi lebih kepada apakah mereka memberikan keuntungan ekonomi bagi Amerika Serikat atau tidak, atau justru selama ini Amerika Serikatlah yang membiayai mereka, Amerika Serikatlah yang mengayomi mereka, mengasuh mereka, sehingga membuat Amerika Serikat dalam pandangan Donald Trump merugi secara kalkulasi ekonomi. Meskipun kalau kita lihat misalnya dalam kacamata yang lebih luas, bisa jadi itu justru menguntungkan Amerika Serikat karena tadi adanya stabilitas, adanya kepercayaan, adanya institusi yang bisa diajak kerjasama, itu memberikan keuntungan. Tapi secara tidak langsung, yang mana itu tampaknya tidak begitu dicerna oleh Donald Trump sebagai sebuah keuntungan bagi Amerika Serikat. Dan ya lagi-lagi kita lihat bahwa di Eropa sendiri eh, NATO itu sebenarnya masih dibutuhkan karena sampai hari ini perang Rusia Ukraina itu masih berlangsung, ya. Dan apa namanya, jika mereka semakin terpecah ya konsentrasi mereka di Ukraina akan berkurang, dan
Lagi-lagi Rusia akan semakin diuntungkan jika negara Eropa menganggap itu sebagai sebuah ancaman atau jika Amerika Serikat masih menganggap itu sebagai sebuah ancaman. Tapi kita lihat tampaknya hal tersebut tidak dianggap ancaman oleh Donald Trump karena berapa kali dalam negosiasi dengan Zelensky misalnya, Amerika Serikat justru menekan Zelensky begitu kan, atau dengan negara anggota Eropa lainnya justru menekan untuk menyudahi saja perang di Ukraina begitu. Dan eh, apa namanya, perbedaan cara pandang inilah yang membuat beberapa pemimpin Eropa tampaknya dalam pandangan saya cukup geram dengan Donald Trump karena tidak banyak mendukung mereka di front peperangan yang ada di Ukraina. Baik, jika kemudian paparan ketegangan antara Eropa dan Amerika Serikat ini begitu ya terus meningkat, kemudian apa konsekuensi terburuk begitu bagi stabilitas global ini? Baik, terima kasih. Mhm, Kalau kita lihat eh, hari ini stabilitas sebelumnya gitu ya, sebelum hari ini mhm, stabilitas global itu didukung oleh adanya eh, institusi internasional yang terbangun sejak masa Perang Dunia Kedua sampai yang terakselerasi kemudian setelah Perang Dingin begitu selesai begitu ya, adanya WTO, adanya PBB, adanya IMF dan macam-macam itu menjadi katalisator bagi perdamaian. Atau ya mungkin perangnya itu bisa terlokalisasi, tidak seluruh dunia. Eh, tetapi hal tersebut tidak bisa kita harapkan lagi di masa ini, ya. Jadi apa namanya, multilateralisme yang kita anggap itu sebagai jalan stabilitas politik global hari ini tampaknya tidak lagi menjadi satu-satunya jalan atau bahkan mungkin tidak jadi lagi paling relevan. Yang terjadi adalah entah itu jadi bilateralisme, ya, dua negara saja, atau mungkin minilateralisme. Jadi eh, organisasinya itu segrup kecil-kecil saja. Hanya grouping seperti BRICS, grouping seperti G20 itu seperti minilateral begitu ya. Atau justru kenapa itu bisa terjadi ya karena adanya unilateralisme atau pengambilan sikap sepihak oleh sebuah negara yang menganggap mereka punya kekuatan mhm. seperti yang dilakukan oleh Donald Trump. Ya, itu adalah bentuk unilateralisme. Dia bertindak semau-mau dia saja, tidak mempertimbangkan kerjasama ataupun eh, pikiran atau usulan dari negara lain. Sehingga itu mengguncang stabilitas yang selama ini terjadi. Maka yang akan terjadi adalah eh, multilateralisme semakin tidak relevan, polaritas yang sebelumnya saat perang dingin bipolar, kemudian setelah perang dingin unipolar. Saat ini mungkin kita menuju masa-masa yang kita sebut sebagai multipolar, Mhm, begitu ya. Yang polarnya kutubnya itu ada banyak, tetapi kutub yang banyak tersebut tidak selalu menguntungkan sebetulnya. Justru menambah biaya bagi kita karena kita harus semacam subscribe ke banyak kutub begitu kan. Yang sebelumnya cukup satu saja. Nah, hari ini kita harus subscribe ke kutubnya Cina, ke kutubnya Eropa, kutubnya Amerika Serikat dengan banyak kutub itu. Yang artinya menambah lagi ongkos dalam hubungan internasional antar negara itu. Ya, dan uh, multipolaritas itu ya bagi negara besar mungkin bisa jadi menguntungkan kepada mereka, tapi bagi negara seperti Indonesia atau bagi negara-negara lain yang tidak sebesar itu kekuatan ekonomi maupun politiknya, itu akan menambah biaya hubungan internasional mereka. Karena mereka harus subscribe ke lebih banyak subscriptions begitu ya, lebih banyak polar yang ada. Dan itu akan semakin menyulitkan untuk apa namanya, kita berharap adanya perdamaian. Jadi perdamaian itu semakin transaksional begitu ya. Dan itu yang kita lihat hari ini terjadi. Tentu kita berharap agar organisasi-organisasi multilateral itu tidak lagi semakin turun relevansinya, justru semakin meningkat relevansinya. Sehingga fragmentasi dalam hubungan internasional itu semakin berkurang dan biaya dalam melakukan hubungan internasional itu juga semakin berkurang. Karena itu akan menyulitkan negara-negara seperti Indonesia begitu. Baik, kemudian Pak Farhan, dengan semua eskalasi ini begitu ya, kemarin, Trump menculik Presiden Venezuela Maduro, kemudian ini juga ambisi Trump ingin mencapok Greenland begitu. Apakah istilah perang dunia ketiga ini sudah relevan secara akademik atau masih sebatas narasi politik atau justru ketakutan publik? Karena beberapa waktu yang lalu melalui cuitannya di akun X begitu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu juga mengatakan bahwa tanda-tanda perang dunia begitu sudah semakin nyata. Dan itu kemungkinan juga bisa terjadi. Bagaimana menurut Pak Farhan sendiri? Baik, terima kasih.
Sebetulnya yang pertama perlu kita kritisi dulu istilah Perang Dunia itu sendiri, begitu ya. Mhm. Tampaknya kita melihat Perang Dunia itu cukup Eurosentrik karena selama ini dianggap Perang Dunia ketika perang itu terjadi di Eropa. Ya, perang besar terjadi di Eropa, maka itu menjadi Perang Dunia Pertama, menjadi Perang Dunia Kedua, begitu kan. Karena ya itu karena adanya perang besar di Eropa. Tetapi perang itu sebenarnya terjadi di mana-mana. Di Korea ada perang dulu, semenanjung Korea, di Vietnam ada perang, di Timur Tengah sampai hari ini masih banyak perang. Jadi perang terjadi di banyak tempat, tapi tidak menyentuh aktor utama ataupun para pemegang kekuasaan utama di dunia. Sehingga tidak disebut sebagai perang dunia. Bisa jadi kalau dengan melihat begitu definisinya, maka perang dunia itu akan terjadi jika antar pemegang kekuatan utama dunia ini, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, itu saling berperang satu sama lain, itu bisa jadi akan disebut sebagai perang dunia. Meskipun kita mungkin tidak terlibat di dalamnya, begitu kan, Mhm. tapi akan disebut perang dunia karena para pemilik kekuatan dunia ini saling berperang satu sama lain. Nah, yang kita khawatirkan adalah karena mereka punya kekuasaan yang besar, mereka kekuatan yang sangat tinggi, sangat kuat, ekonominya pun juga sangat signifikan. Yang akan terjadi adalah berdampak kepada kita secara tidak langsung, meskipun kita tidak terlibat dalam perangnya. Ketika mereka saling berperang, mereka akan meninggalkan urusan perdagangan, mereka akan meninggalkan urusan pembangunan, mereka akan meninggalkan urusan-urusan yang lainnya, sehingga kita semakin sulit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perdagangan, meningkatkan kerjasama, karena mereka saling berperang satu sama lain. Meski dalam pandangan saya tadi kita bisa lihat bahwa sebetulnya risikonya itu terlampau besar yang bahkan menurut saya Donald Trump pun tidak akan mengambil risiko itu jika dia ingin menyerang Uni Eropa. Mhm. Perang dunia itu baru akan terjadi jika Amerika Serikat menyerang Eropa secara langsung, secara militer begitu ya. Dan tampaknya tadi karena ongkosnya sangat besar dan itu akan sangat merugikan bagi Amerika Serikat itu sendiri, Donald Trump pun saya yakin sampai saat ini tidak mengambil jalan tersebut. Baik, selain persoalan Greenland, Pak Farhan, Trump ini juga sedang disorot begitu ya, karena membentuk Dewan Perdamaian Gaza begitu, karena beberapa pihak begitu menganggap bahwa Dewan Perdamaian Gaza ini dinilai ingin menandingi PBB begitu. Bagaimana Pak Farhan melihat hal itu? Baik, terima kasih. Eh ya, isu lain yang kemudian diangkat saat ini adalah terkait dengan Board of Peace yang Mhm. dibawa oleh Donald Trump dan Indonesia. Kemarin saya melihat pernyataan dari Kementerian Luar Negeri melalui akun media sosialnya juga mengatakan Indonesia akan bergabung ke sana. Ya. Namun bagi saya itu menimbulkan pertanyaan yang cukup besar bahwa apa yang dimaksud dengan Board of Peace ini? Ya, Mhm. memang akan mengatakan Trump akan mengatakan ini kan sebagai jalan untuk perdamaian di Gaza begitu kan. Tapi kita harus lihat bahwa Board of Peace ini tidak gratis. Biaya subscription-nya begitu kalau kita bisa katakan itu 1 miliar dolar Amerika, Mhm. which is very very huge amount of money buat negara seperti Indonesia ketika kita ingin subscribe ke sana. Itu 1 miliar US dollar itu kan berapa? 17 triliun kalau nggak salah ya. 16,8 Ya, triliun enam belas rupiah. koma delapan ya, kurang lebih 17 triliun itu. Iya, ya. Dan itu sangat-sangat besar untuk kita subscribe ke sana. Yang kita tidak tahu maksud plan ini seperti apa sih begitu kan? Mhm. Kok plan ini tidak sesuai dengan plan yang selama ini dijalankan oleh negara-negara dunia lain ya apa yang selama ini concern juga sama terhadap persoalan yang ada di Palestina begitu kan? Mhm. Dan justru agak me, membingungkan ketika Board of Peace ini tidak melibatkan Palestina itu sendiri begitu kan, Mhm. yang merupakan korban utama dari eh, apa namanya korban utama dari peperangan ini begitu kan. Eh, Bahkan Israel juga mengatakan akan ikut bergabung begitu kan. Mhm. Ini jangan-jangan adalah hanya sebagai upaya untuk menyenangkan hatinya Israel begitu, menyenangkan hatinya Netanyahu. Dan kita perlu curiga ke sana karena apalagi ini akan menunjukkan adanya apa subscription baru tadi kita bisa katakan ya. Multipolaritasnya itu tidak hanya dalam hal negaranya, tapi bahkan isu pun menjadi multipolar. Ya, di isu A subscribe ke sana, di isu B subscribe ke sini. Wah, itu biaya akan sangat tinggi. Dan kita lihat di sini, misalnya untuk bergabung Board of Directors, 1 billion US dollar, 17 triliun rupiah. Yang mana kalau kita lihat hari ini kan tidak apa menjadi tidak begitu rasional bagi kita untuk bergabung. Jangan-jangan apa yang Mhm. dilakukan oleh Donald Trump dengan membentuk Board of Peace ini adalah semacam
ujian begitu ya, ngasih ujian solidaritas atau ujian kesetiaan kepada Amerika Serikat. Kalau Anda masih setia dengan Amerika Serikat, setia dengan Donald Trump, ya gabung dengan inisiatifnya Donald Trump. Dan eh, lagi-lagi ini bisa jadi akan eh, untuk daya tawarnya Amerika Serikat ketika ingin mereka mereka ingin bernegosiasi dengan negara-negara lain. Misalnya tadi misalnya terkait dengan tarif perdagangan ataupun dengan bantuan internasional, mereka bernegosiasi dengan salah satunya mungkin dengan ini. Dan tampaknya menurut saya eh, ini semakin memperkeruh dan memperumit begitu ya peta perpolitikan global dengan hadirnya apa namanya multilateralisme berbasis subscription yang mahal dan tidak begitu jelas apa tujuan dan juga programnya ini. Baik, artinya Pak Farhan, apakah Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian ini menjadi keputusan yang tepat ataupun tidak? Karena hari ini juga Presiden Prabowo Subianto begitu ya sudah menghadiri acara peresmian dari Dewan Perdamaian Gaza ini. Terlihat Prabowo juga akrab begitu dengan Donald Trump di acara hari ini. Apakah menjadi keputusan yang tepat bagi Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza, bentukan dari Trump ini, Pak Farhan? Baik, bisa jadi ini adalah eh, quick win ataupun solusi jangka pendek yang bisa kita harapkan keuntungannya dalam jangka pendek khususnya dalam hal negosiasi tarif ya Hmm. perdagangan dengan Amerika Serikat karena Indonesia tarifnya masih cukup tinggi begitu ya jika dibandingkan banyak negara lain. Eh, tetapi dalam jangka yang lebih panjang, khususnya terkait dengan reputasi Indonesia, saya kira ini tidak begitu positif bagi Indonesia. Jadi bisa jadi dalam jangka pendek ini berdampak positif karena tadi membuat Trump senang begitu sehingga bisa menjadi daya tawar ketika nanti ingin bernegosiasi soal tarif ataupun negosiasi lain dengan Amerika Serikat. Tapi dalam jangka panjang tampaknya tidak begitu positif bagi Indonesia. Baik, kemudian seperti tadi yang disinggung Pak Farhan begitu ya, bahwa anggota harus membayar begitu atau menyumbang 1 miliar dolar atau setara dengan 17 triliun rupiah begitu, jika ingin menjadi anggota Dewan Tetap dari Dewan Perdamaian Gaza ini. Artinya kalau misalkan tidak membayar, ya keanggotaan mereka hanya cukup 3 tahun saja begitu. Dengan tadi yang disampaikan Pak Farhan begitu, apakah Indonesia harus membayar 17 triliun rupiah ini atau cukup menjadi anggota hanya 3 tahun saja di Dewan Perdamaian Gaza ini? Baik, mungkin kalau kalau memang kita memprioritaskan politik luar negeri kita ke sana, bisa jadi kita akan membayar. Tapi dalam pandangan saya, Mhm. sepertinya tidak perlu dibayar karena toh 3 tahun lagi, 4 tahun lagi Donald Trump tidak bisa jadi presiden Amerika Serikat lagi dan tampaknya itu tidak terlalu relevan lagi untuk berada di Board of Peace ini sehingga eh, ya itu tadi hanya subscriptionnya secara politis tidak secara ekonomi dan juga finansial karena 17 triliun itu kan jumlah yang cukup besar ya eh, bagi Indonesia dan apa urgensinya saya kira tidak tidak sebesar itu untuk bergabung ke Board of Peace ini dan banyak prioritas lain yang bisa kita gunakan uang sebesar itu. Baik, kemudian apa yang kemudian harus diwaspadai begitu oleh Indonesia ataupun oleh Presiden Prabowo sendiri begitu dengan bergabungnya Dewan Perdamaian Gaza karena ada beberapa pihak ataupun pakar juga yang mengatakan bahwa jangan sampai Indonesia nantinya justru menjual Palestina begitu di dalam Dewan Perdamaian Gaza. Apa yang kemudian harus diwaspadai ketika Indonesia bergabung dalam dewan ini, Pak Farhan? Baik, terima kasih. Ya, yang harus diwaspadai tadi adalah dampak jangka panjangnya. Mhm. Ya, mungkin tadi secara jangka pendek quick win, sehingga kita punya daya tawar ketika bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Nih, saya sudah subscribe dengan apa inisiatif Anda. Tapi dalam jangka panjang ya terkait dengan reputasi kita, terkait dengan eh, apa perjuangan kita untuk membela Palestina itu menjadi terkoyak begitu karena akhirnya kita tidak penuh komitmen yang karena Palestina sendiri tidak diajak di sini begitu kan harusnya kan kalau memang ingin membangun perdamaian di Palestina ya Palestina harus diajak dong sebagai pihak utama yang menjadi korban begitu dan tampaknya itu yang sangat-sangat perlu diwaspadai adalah dampak jangka panjangnya. Baik, terakhir mungkin Pak Farhan sebagai closing statement juga dari Pak Farhan begitu. Kemudian bagaimana Pak Farhan melihat gejolak yang dilakukan Amerika Serikat begitu hingga saat ini di era pemerintahan Trump dan bagaimana situasi serta dampaknya begitu jika ambisi Trump ini justru semakin hari semakin menjadi-jadi, Pak Farhan. Ya, terima kasih. Yang kami lihat dari adanya eh, tindakan yang dilakukan oleh Donald Mhm. Trump ini akan menimbulkan semakin
tingginya ketidakpastian di tingkat global. Mhm. Eh, Selama ini kita menikmati adanya situasi yang damai dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan itu karena dunia relatif damai kita bisa melakukan pembangunan dengan cukup dan yang mensejahterakan bagi banyak orang begitu kan. Tetapi ketika ketidakpastian itu semakin tinggi, maka biaya ekonomi juga akan semakin tinggi. Ketika biaya ekonomi itu semakin tinggi, maka status ataupun fokus sebuah negara itu akan bergeser. Yang tadinya membangun secara ekonomi, industrialisasi, kemudian juga menyejahterakan rakyatnya, bergeser ke sektor keamanan. Sehingga lagi-lagi kita lihat masyarakat akan terlupakan. Dan kita sebagai bagian dari masyarakat yang tidak punya kekuasaan di tingkat dunia begitu, yang akan dikorbankan. Dan kita tentu tidak berharap itu terjadi, karena fokus pada kesejahteraan, fokus pada pembangunan itu akan semakin berkurang dan bergeser ke sektor keamanan, menyerap banyak sumber daya ekonomi, sumber daya finansial, sumber daya politik, sehingga kita yang seharusnya menjadi fokus disejahterakan ini menjadi berkurang. Dan di saat yang sama itu juga akan mengancam eh, tidak hanya kita begitu, tapi sistem politik kita, karena jika dunia ini semakin tegang, kecenderungannya eh, demokrasi akan mengalami undermine gitu. Mereka akan undermining demokrasi karena untuk menjaga keamanan. Dan kita tentu tidak berharap itu terjadi. Kita berharap dengan Donald Trump ini mungkin bertaubat begitu ya, agar agar tidak lagi melakukan berbagai macam tindakan yang merugikan banyak negara, termasuk bisa jadi Amerika Serikat itu sendiri sangat dirugikan begitu ya dengan tindakan Donald Trump ini. Eh, Mereka bisa memikirkan ulang ya, proses negosiasi-negosiasi yang terjadi itu tidak perlu sampai mengganggu atau mengekskalasi konflik begitu, sehingga meningkatkan biaya ketidakpastian. Eh, Kita harap biaya ketidakpastian itu bisa turun, sehingga biaya tersebut bisa teralihkan pada fokus kesejahteraan yang bisa kita rasakan manfaatnya lebih luas. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Pak Farhan atas waktu dan kesempatannya. Tentunya kita berharap begitu ya hubungan antara Eropa dan Amerika Serikat ini tidak semakin buruk begitu dan berdampak bagi stabilitas internasional, dan juga kita berharap bahwa Indonesia ini bisa bersikap dengan tepat dalam menghadapi isu-isu dunia. Sekali lagi, terima kasih Pak Farhan. Semoga kita bisa berbincang di lain waktu. Sukses selalu Pak Farhan. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah membersamai kami di Tribun News on Focus hari ini. Di akhir kata, saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.